Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MUI TV Medan yang dirahmati Allah. Ini program baru tahun 2022 MUI Kota Medan akan menyiarkan berita-berita yang berhubungan dengan keumatan, ke-MUI-an, dan mungkin hal-hal yang berkembang. Hari ini kita coba akan mewawancarai Ketua Umum MUI Kota Medan, Ustadz Dr. Haji Hasan Matsum MAG, tentang penguatan peran MUI Kota Medan tahun 2022. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa TV MUI Kota Medan yang berbahagia dan dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, untuk tahun 2022 ini secara resmi pemerintah telah menyatakan bahwa penurunan COVID itu begitu drastis dan kita merasa berada di zona nyaman COVID pada saat ini. Seiring dengan itu, Ibu Kota Medan juga alhamdulillah terus-menerus memperbarui pemikiran-pemikiran keumatan terkait dengan mengimplementasikan 7 peran MUI yang langsung kita ekstrak dari buku pedoman MUI yang ada di Indonesia ini. Nah, ketujuh peran itu mungkin secara sederhana bisa disampaikan secara singkat, bahwa yang pertama adalah peran warasatul anbiya, di mana memang MUI harus mampu mewujudkan peran ini semaksimal mungkin dalam rangka mengadopsi peran kenabian itu, ya paling tidak dari sifat-sifat kenabian, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, kemudian yang kedua adalah peran mufti. Nah, MUI harus mampu menjadi mufti, memberi fatwa terhadap persoalan-persoalan keumatan. Terakhir, kita memerankan peran mufti ini adalah ketika memberikan tausiah kepada masyarakat, kepada umat kita, khususnya di Kota Medan juga, tentang adanya penyebaran penyakit PMK, ya, penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan kurban kita waktu itu. Nah, alhamdulillah sosialisasi kita di Medan cukup sukses bersama MUI, bersama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan. Alhamdulillah respon masyarakat juga cukup baik. Bahkan masyarakat secara langsung ke MUI, gitu juga melalui Dinas Perikanan dan Kelautan, meminta bahan-bahan panduan ya terkait dengan pengelolaan hewan kurban di tahun 2022 ini. Nah, kemudian selanjutnya peran yang ketiga adalah peran ra'i wa khadmatul ummah, membimbing dan melayani ummah. Nah, dalam kaitan membimbing dan melayani ummah ini, MUI melalui beberapa komisi ini melaksanakan satu kegiatan yang kita pandang langsung menyentuh kepada kepentingan umat, yaitu kerjasama kita dengan lembaga-lembaga pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi. Kita berupaya memberikan beasiswa kepada para calon atau para calon mahasiswa, ya, itu ada UISU, ada UMSU, ada UMA, dan ada UMPAP. Nah, alhamdulillah UMPAP sudah proses pendaftaran. Ini dalam proses selanjutnya adalah UMA, UMSU, dan UISU. Ini kita kerjasama sekali lagi dalam kaitan membantu masyarakat Muslim Kota Medan yang memiliki keinginan untuk kuliah tapi memang tidak mampu secara finansial untuk membiayai perkuliahan itu. Ini secara nyata itu kita lakukan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita juga merespon, ya, fenomena ataupun dinamika yang ada di Indonesia ini. Kita tahu bahwa 2024 sejak sekarang sudah terasa, ya, dinamika demokrasi di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu melalui Komisi Siasah kita juga melaksanakan penyuluhan terus kepada masyarakat dalam dua sisi utama. Yang pertama, sisi pentingnya masyarakat Muslim Kota Medan memberikan hak suara. Itu sangat penting. Jangan sempat Muslim di Kota Medan khususnya
tidak antusias dalam mengikuti program pemerintah terkait dengan pemilihan, baik itu legislatif maupun eksekutif. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan ini adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya black campaign, money politik. Itu penting sekali itu. Selama ini kalau kita lihat sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat bahasa NPWP. Begitu pemilihan, ibu milih siapa? Nah, nomor piro, wani piro, itu biasa itu. Nomor berapa, mau bayar saya berapa? Nah, ini sebuah kengerian sebetulnya kalau kita mengacu kepada teks normatif keagamaan yang disampaikan Rasulullah, bahwa ar-rasyul murtasi finnar, yang menyogok disogok itu dalam neraka, dalam segmen apapun itu, termasuk segmen sogok menyogok dalam pemilihan. Ini termasuk yang diancam. Oleh karena itulah dua hal utama ini kita MUI Kota Medan merasa sangat berkepentingan membimbing masyarakat ini, ya, bahwa jangan sempat tidak memilih karena siasah itu bagian daripada pilar ajaran agama Islam. Yang kedua, dalam memilih ini jangan sempat masuk dalam larangan-larangan yang nyata tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Nah, ini kemudian terakhir di 2022 juga kita akan melaksanakan pemilihan, ya, masjid masjid mandiri yang memiliki kualitas terbaik lah. Jadi nanti kita sudah melahirkan beberapa kriteria dari masjid mandiri ini untuk kita berikan award. Insya Allah dalam tahun ini, sekali lagi tahun 2022 ini, kita akan memilih minimal 10 masjid untuk kemudian nanti kita berikan award atau penghargaan kepada mereka yang telah memenuhi kriteria tentunya. Kita berharap dengan ini nanti masjid-masjid ini akan terpicu, saling berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memperbaiki manajemennya, ya, begitu juga pemberdayaan potensi masjidnya gitu. Jadi manajemen imarah, idarah, riayahnya itu diperbaiki, kemudian penguatan potensi dalam hal ekonomi, karena harapan kita di masjid ini nanti untuk tahap berikutnya bisa lahir di sana apa yang disebut dengan zona khas, yaitu lahir zona kuliner halal, aman dan sehat di sana. Nah, karena memang untuk melahirkan zona khas ini minimal sebuah masjid itu, apakah di lingkungan masjid itu atau ada lahan yang dikelola masjid agak di luar masjid itu, mereka harus punya minimal 10 tenants atau istilah kita 10 gerai, ya. Minimal 10 gerai mereka punya itu, nanti kita akan nilai untuk selanjutnya bisa kita wujudkan ini menjadi zona khas masjid, katakanlah masjid syahadah misalnya, ada masjid syahadah. Nah, dia punya zona khas, zona kuliner halal, aman dan sehat. Ya, ini program 2002 yang rencananya akan kita wujudkan di MUI Kota Medan. Nah, terkait dengan ini tentu tidak kalah penting LPH, yaitu lembaga perusahaan halal, yang sejak tahun 2001 itu sudah kita sudah kita mulai pendirian LPH di Kota Medan, dan sekarang tinggal finishing lah kita katakan, ya, tinggal tahap akhir memenuhi satu persyaratan lagi, yaitu kerjasama laboratorium yang sudah terakreditasi untuk memenuhi persyaratan pendirian lembaga pemeriksa halal di MUI Kota Medan. Ini saya kira program utama kita 2022 ini tentu kepada masyarakat muslim Kota Medan khususnya kita mohon doa, ya, doa, dorongan, ya, partisipasi juga harus aktif, ya, untuk kita bisa melahirkan dan mensukseskan program-program yang ada ini dan melahirkan program baru yang kita harapkan bisa menjadi menjadi penguat untuk izul Islam wal muslimin di Kota Medan.
penguat untuk kemuliaan Islam dan umat Islam di Kota Medan. Nah, saya kira ini untuk program andalan lah kalau dikatakan ya, program andalan MUI Kota Medan di tahun 2022. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.